Syaitan dikatakan berhasil, hadirin sekalian, ketika seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lainnya, karena rasa benci mereka, maka kemudian seharusnya mendekat, akhirnya menjauh, hadirin sekalian, menghindar satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lin-na'imin, hamdan lisyakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin jamaah salat subuh yang kami muliakan dan kami hormati, rahimani Allah wa iyyakum. Pagi hari ini 24 Dzulhijjah 1443 dari hijrahnya Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2022 Miladiyah. Hadis yang ke-15, hadirin sekalian, dari bab yang keempat, At-tarhibu min masawil akhlaq, peringatan terhadap akhlak-akhlak buruk. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha mirar, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dalam hadis yang cukup panjang, hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling berbuat najas, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling membelakangi. Jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan yang lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.
seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak menzaliminya, tidak meninggalkannya tatkala membutuhkan pertolongannya, dan tidak merendahkannya. Ketakwaan itu tempatnya di sini. Rasul alaihi salatu wasalam sambil mengisyaratkan ke arah dada beliau sebanyak 3 kali. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Cukuplah seseorang dikatakan melakukan keburukan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Dalam hadis yang mulia ini hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa akhlak buruk yang hendaknya dijauhi oleh seorang muslim dan muslimah. Kesemua dari akhlak buruk yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ini akan meruntuhkan hubungan baik seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan hadis ini di bab yang keempat hadirin sekalian, agar kita selalu berhati-hati ya, tidak melakukan ya, beberapa perangai buruk yang tercela dalam agama kita tadi. Yang pertama hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada kita, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Sudah berlalu hadirin sekalian di hadis yang sebelumnya tentang masalah hasad, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Bahkan yang lebih sederhana daripada itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salah seorang ulama Islam, sekedar benci dan tidak suka saja hadirin sekalian, kita sudah dianggap terjatuh dalam perbuatan hasad. Kita tidak suka, kita benci orang lain mendapatkan dan memiliki sebuah kenikmatan, ditambah lagi kita berharap agar nikmat tersebut hilang dari saudara kita. Jikalau ini hadirin sekalian terjadi antara dua orang muslim maupun muslimah, maka itulah yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua, Rasul alaihi salatu wasallam melarang janganlah kalian saling melakukan perbuatan najas. Secara bahasa hadirin sekalian, najas itu adalah menghimpun atau mengumpulkan dengan jumlah yang tinggi atau banyak. Dan perbuatan najas dalam agama kita adalah menawar hadirin sekalian dengan maksud agar orang lain itu ikut menawar tetapi dengan angka yang lebih tinggi. Penawaran yang tinggi ini hadirin sekalian itu diajukan bukan karena orang tersebut ingin membeli, Pak. Ya, tetapi dia ingin menguntungkan pihak penjual dan ingin merugikan pihak pembeli. Jadi sudah ada main mata hadirin sekalian dengan pihak penjual. Dilarang dalam agama kita hadirin sekalian bentuk perbuatan najas ini karena akan menimbulkan permusuhan, Pak. Karena di sana ada pihak yang dirugikan. Berarti sinten Pak niki pihak yang dirugikan, penjual napa pembeli? Pembeli yang dirugikan. Ya.
ada kong kali kong ya antara orang yang ketiga ini dengan pihak penjual, sehingga dia seolah-olah tampil sebagai penjual tetapi ya hanya ingin menaikkan harga untuk menguntungkan ya pihak penjual. Hadirin sekalian, yang memberi kesan bahwasanya barang yang dijual itu bernilai mahal ya, padahal dalam dirinya tidak ada niat sama sekali untuk membeli barang tersebut. Maka pembeli kemudian terprovokasi Pak dan terperdaya, sehingga dia mau tidak mau juga karena menginginkan barang tersebut dia menaikkan harganya ya. Ini hadirin sekalian ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ketiga ini, itulah yang dikenal dalam syariat kita dengan perbuatan najas ya, jual beli najas ya. Sehingga para ulama ya mengatakan hadirin sekalian, najas ini ya semacam provokasi Pak ya, provokator ya, untuk membuat rusuh ya hubungan antara penjual dengan pembeli. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, Rasul melarang wala tabaghadu, janganlah kalian saling bermusuhan ya. Syaitan hadirin sekalian ya, adalah aktor di balik terjadinya kebencian dan permusuhan ya, di antara umat Islam. Ya, salah satu yang sangat diinginkan oleh syaitan bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu saling bermusuhan hadirin sekalian, saling benci satu dengan yang lainnya. Syaitan dikatakan berhasil hadirin sekalian ketika seorang muslim ya berjumpa dengan muslim yang lainnya ya, karena rasa benci mereka, maka kemudian seharusnya mendekat, akhirnya menjauh hadirin sekalian, menghindar satu sama lain. Maka di antara bentuk ya terjadinya ya kebencian seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam bentuk perangai tercela yang keempat. Rasul mengatakan wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi di sini hadirin sekalian ya, ketemu berpapasan tetapi yang satu itu menghadap ke utara, yang satu menghadap ke selatan Pak, saling membelakangi satu sama lain. Padahal kondisinya ini sama-sama muslim hadirin sekalian, sama-sama muslimah ya, sama-sama sholatnya menghadap kiblat, sama-sama rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya pun sama. Tetapi yang terjadi mereka karena saling benci akhirnya saling membelakangi. Seharusnya mendekat tetapi bak magnet hadirin sekalian yang kutubnya sama, apa yang terjadi Pak? Kalau magnet itu kutubnya sama, pasti akan saling menjauh nih, antara kutub yang sama tersebut. Ini kondisi yang sangat menyedihkan hadirin sekalian apabila terjadi pada diri umat Islam. Dan ini terjadi hadirin sekalian. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim telah menjelaskan kepada kita semua 14 abad yang silam kondisi umat Islam di akhir zaman. Beliau mengatakan sataftariku ummati ila 73 firqatan. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Terpecah belah hadirin sekalian, terkotak-kotak, bahkan yang terjadi saling bermusuhan satu sama lain ya. Sebenarnya motivasinya sangatlah receh hadirin sekalian, ngumpul ke jeneng Pak ya, saling meninggikan nama masing-masing, bagaimana bersaing dengan persaingan yang tidak sehat untuk menjadikan nama kelompoknya itu tinggi dibandingkan kelompok yang lainnya. Ya merasa tidak satu kelompok, nih berbeda wadah hadirin sekalian. Ya sama-sama golek jeneng, piye carane jenengku dhuwur. Yang terjadi akhirnya hadirin sekalian sikut-sikutan, saling membenci, ya, saling membelakangi satu sama lain. Ini tercela dalam agama kita hadirin sekalian.
Dan Rasul alaihi salatu wasallam seandainya masih ada, tentunya akan marah besar kepada kita semua bila kondisi kita ini seperti itu, ya, saling membenci dan saling membelakangi. Di zaman Rasul saja hadirin sekalian, ketika terjadi selisih paham Pak nih, antara salah seorang dari kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, kemudian masing-masing nih, dari dua orang tersebut mencari perlindungan di balik nama Al-Muhajirin dan Al-Ansor. Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa terima Pak dengan pembelaan masing-masing. Ketika masing-masing dari keduanya ngumpulke jeneng Muhajirin, yang satu lagi ngumpulke jeneng Al-Ansor Pak. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan dengan penuh kemarahan, afa bidakwal jahiliyati muntinah, apakah dengan perilaku-perilaku jahiliyah yang menjijikkan ini, ya, kalian saling menjatuhkan satu sama lain? Padahal kita tahu hadirin sekalian, penamaan Al-Muhajirin dan Al-Ansor itu tidak tercatat hadirin sekalian, ya, di undang-undang Kemenkumham Pak, tetapi tercatat di dalam Al-Quran hadirin sekalian. Artinya nama Al-Muhajirin dan Al-Ansor ini adalah wadah yang syar'i Pak. Penamaannya ada di dalam Al-Quran. Itu saja dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk saling sikut-sikutan, saling golek jeneng, saling ngumpulke jenenge sendiri-sendiri hadirin sekalian. Maka bagaimana dengan nama kelompok, nama aliansi, nama wadah yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis pensyariatannya? Sehingga bagi kita hadirin sekalian yang aktif di lembaga-lembaga ya sosial kemasyarakatan, kita harus meluruskan niat hadirin sekalian. Niat kita itu bukan golek jeneng, niat kita bukan ngumpulke jeneng kita masing-masing, tetapi niat kita itu bagaimana menjadikan nama Allah itu harum hadirin sekalian. Islam itu dapat diterima oleh umat dengan baik. Kalau tujuan kita sama Pak, bukan karena tendensi-tendensi pribadi, pasti akan ketemu Pak. Kamu aliansi mana toh? Kamu kelompok mana toh? Kamu dari lembaga apa toh? Ya meskipun kita beda nama hadirin sekalian, tetapi karena kita satu visi dan satu misi, lillahi ta'ala pasti ketemu. Seringkali yang terjadi hadirin sekalian, dahulu kita satu Pak, bareng-bareng, kita kerja bareng, ya membentuk aliansi ini, membentuk kelompok ini. Tapi di tengah perjalanan, karena kita sudah mulai berantakan niatnya hadirin sekalian, setan datang karena tendensi-tendensi pribadi, apa yang menjadi ambisi kita tidak tercapai, saudara kita yang justru mencapainya kita tidak suka, akhirnya ada rasa dengki dalam diri kita, timbul kebencian, akhirnya yang dahulunya satu majelis, satu aliansi, kemudian sudah beda jalan. Ini yang terjadi hadirin sekalian, akibat nopo? Niat yang tidak tertata. Maka hadirin sekalian, yang namanya persaudaraan Pak, saudara kita sesama muslim itu lebih berharga daripada segala-galanya. Kalau kita mengingat hal ini hadirin sekalian, kita akan membuang ego, kita akan membuang tendensi pribadi kita Pak. Ya keuntungan dan kepentingan golek jeneng tadi Pak, kita akan buang jauh-jauh. Ketika kita tahu betapa mahalnya persaudaraan. Tetapi hari ini hadirin sekalian, yang namanya seorang muslim itu seperti tidak ada harganya Pak. Ya jangankan nama baiknya, darah saja ditumpahkan itu seperti barang recehan Pak, yang namanya nyawa seorang muslim. Itu kalau Rasul alaihi salatu wasallam tahu tentang ini semua, tentu beliau sangat kecewa dengan kita hadirin sekalian. Ini yang keempat hadirin sekalian, bentuk akhlak yang tercela, saling tadabur, ya, saling membelakangi, ya, saling cuek, saling tidak peduli satu sama lain. Kemudian yang kelima hadirin sekalian, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Ini hampir sama hadirin sekalian alasannya dengan larangan perbuatan najas tadi, ya, menaikkan harga bukan karena untuk membeli tetapi menguntungkan pihak-pihak tertentu hadirin sekalian, yaitu akan menimbulkan permusuhan.
Seseorang dikatakan menjual barang kepada saudaranya, seseorang dikatakan menjual, hadirin sekalian, di atas penjualan saudaranya. Ketika, ambil contoh hadirin sekalian, ada transaksi yang terjadi antara A dengan B. Ya. Di mana sudah ada kesepakatan hadirin sekalian, ya, dengan harga tertentu antara si A dengan si B. A menjual barang kepada B, hadirin sekalian, dengan harga 2 juta. Ya. Ini sudah ada kesepakatan hadirin sekalian. Ya, kemudian ketika itu antara keduanya ya saling bersepakat, ini kita ada tempo 3 hari ya, nanti biar saya cek dulu semua barang. Ya, saya lihat-lihat dulu, saya periksa. Nanti setelah itu kita akan tindak lanjuti bersama. Tiba-tiba hadirin sekalian, di masa 3 hari itu ada muncul orang ketiga, si C, hadirin sekalian, ya, memprovokasi pembeli, Pak. Ya. Kenapa engkau beli dari orang tersebut? Ya, engkau beli berapa? 2 juta. Ini loh, beli barang dari aku, ya, 1 juta, 1,5 juta dengan kualitas yang sama tapi harga lebih murah. Ini ketika terjadi hadirin sekalian, kalau pihak A itu tahu, kira-kira anyel mboten, Pak? Anyel kan dia sudah ada deal-dealan kan, sudah hampir terjadi, bahkan sudah terjadi deal-dealan, ini tinggal 3 hari menunggu, tahu-tahu muncul orang yang ketiga merusak suasana ya yang harmonis antara pihak A dengan pihak B. Ya, seharusnya pihak C menunggu dulu, kalau memang 3 hari itu tidak jadi, nah baru dia menawarkan, itu tidak jadi masalah dan persoalan hadirin sekalian. Karena tadi akan menimbulkan permusuhan, itulah mengapa kemudian Rasul alaihi salatu wasalam melarang ya menjual di atas penjualan orang lain. Kemudian hadirin sekalian, setelah Rasul alaihi salatu wasalam mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dari 5 perbuatan tercela tadi, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada kita semua, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudaranya sesama muslim. Ya. Ini rumus dan kaidah dalam hidup kita hadirin sekalian. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kita sama-sama memiliki kewajiban hadirin sekalian, bahkan kewajiban kita itu sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita saling bergandengan tangan, Pak, saling berangkulan bersama-sama untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah, tentunya ibadah ini akan ringan hadirin sekalian. Ya, jalan menuju ketakwaan itu akan relatif mudah ketika kondisinya kita bareng-bareng dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, Rasul menyampaikan seorang muslim itu adalah saudaranya sesama muslim, Pak. Rasul tidak menyebutkan di sini dengan penamaan lain, tetapi yang disebutkan oleh beliau adalah seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Itu adalah saudara. Sehingga jangan kemudian kita ini mempersempit, Pak, lingkaran persaudaraan. Ya, siapapun dari orang Islam berarti dia adalah sedulur kita, Pak, saudara kita semuanya. Kalau lingkaran persaudaraan ini dipersempit hadirin sekalian, inilah salah satu dari perilaku jahiliyah yang dikenal dengan nama asobiyah, fanatik, kekelompokan hadirin sekalian. Sebenarnya komunitasnya besar, Pak, komunitas umat Islam. Tetapi karena masing-masing individu itu ingin memiliki komunitas yang lebih intens lagi, komunitas yang lebih kecil lagi, sehingga memecah komunitas yang besar tadi menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Jikalau lingkaran-lingkaran kecil ini kemudian ketika diperintahkan untuk bersatu dengan lingkaran yang besar agar semakin besar lingkarannya, tidak mau karena fanatik dengan kelompok dan lingkaran kecil masing-masing, itulah yang dalam agama kita dikenal dengan ta'assub atau asobiyah. Dan ini tercela dalam agama kita, termasuk dari perilaku orang-orang jahiliyah, bahkan perilakunya orang-orang musyrik kafir hadirin sekalian. Dalam Al-Quran Rasul alaihi salatu wasallam mewanti-wanti, wala takunu minal musyrikin,
Janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, kata Allah. Bagaimana mereka? Kata Allah, minalladzina farraqu dinahum. Mereka itu adalah orang yang senang memecah belah agama Islam ini. Wa kanu syi'a, dan mereka saling bersekutu, Pak, saling beraliansi. Tercelanya hadirin sekalian, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap lingkaran tadi, setiap aliansi tadi itu bangga, Pak, dengan apa yang mereka miliki. Saling golek jeneng, saling mengungguli satu sama lain dengan tujuan saling menjatuhkan untuk menunjukkan siapa yang paling eksis. Ini perilaku orang-orang musyrikin yang Allah larang kita semuanya untuk meniru langkah dan jejak mereka. Kalau setiap aliansi, setiap front, setiap lembaga hadirin sekalian itu bangga dengan apa yang mereka miliki, kemudian ya selalu menjatuhkan ya orang-orang yang dianggap rival berat mereka, ini dalam agama kita bukan hanya lagi asobiyah hadirin sekalian, tapi namanya hizbiyah, Pak. Ya sudah ya bertambah parah, ya yang tadinya asobiyah fanatik kepada kelompoknya sendiri berani menjatuhkan kelompok yang lain, itulah yang dinamakan dengan hizbiyah. Ya, kesalahannya sudah mempersempit lingkaran persaudaraan, kemudian ditambah lagi menjatuhkan saudaranya sesama muslim, maka ini lebih tercelah lagi. Kalau tadi sudah menjijikkan seperti orang-orang jahiliyah, orang yang seperti ini dikatakan adalah orang yang seperti perilaku orang-orang musyrik yang menjatuhkan saudara sesama muslim. Bentuk hadirin sekalian, ya kita ini betul-betul menghormati persaudaraan sesama muslim. Rasul memberikan gambaran. Yang pertama hadirin sekalian, seorang muslim apabila paham dua kaidah tadi, ya kita sama-sama hamba Allah, berarti kita bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, ya tidak akan la yadhlimuhu, tidak akan menzaliminya, Pak. Ya, tidak akan menzalimi, tidak akan menganiaya saudaranya sesama muslim. Orang yang merasa biasa saja ketika dirinya menzalimi orang lain hadirin sekalian, orang ini berarti mati rasa, Pak. Tidak memiliki kepekaan ya terhadap saudaranya sesama muslim. Ya, akal yang sehat tidak akan bisa terima, Pak, bagaimana dikatakan saudara ya kemudian menzalimi saudaranya sendiri. Ya, menyakiti saudaranya ya sendiri. Yang namanya bersaudara hadirin sekalian itu sudah ya selayaknya dan sepatutnya itu adalah saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling menzalimi. Yang kedua hadirin sekalian, di antara bentuk seseorang itu yang menghormati muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, la yakhdhuluhu, tidak meninggalkannya hadirin sekalian ketika dia membutuhkan pertolongan. Ya, ketika saudara kita berteriak-teriak hadirin sekalian meminta tolong kepada kita semuanya, ya kemudian dia meninggalkan, kemudian kita meninggalkan dirinya, inilah yang dikatakan dalam agama sebagai perbuatan tercela, yakhdhuluhu, meninggalkan saudara kita. Maka seorang muslim hadirin sekalian itu selalu, Pak, berada di baris terdepan untuk saudaranya sesama muslim. Ya apalagi dalam konteks ini masih memiliki hubungan qarabah, hubungan keluarga dan kekerabatan dengan kita. Ya kita harus menjadi orang yang selalu ready, Pak, standby, siap ya untuk membantu saudara kita sesama muslim. Ya bahkan hadirin sekalian, kalau kita melihat kacamata sejarah nih, bagaimana orang-orang dulu itu sangat tinggi, Pak, kepeduliannya kepada saudara sesama muslim. Ya tidak seperti kita sekarang. Tanya dulu, Pak, kowe saka kelompok ngendi? Aliansimu aliansi apa? Kowe front ngendi? Orang dulu tidak butuh seperti itu, Pak. Melihat ini saudara sesama muslim, bantu hadirin sekalian. Mungkin dalam pemikiran dia, dalam pemahaman dia ada yang perlu diperbaiki, ada yang menyimpang hadirin sekalian. Bisa jadi, Pak, dengan akhlak baik kita, ya, dengan perilaku kita yang mulia, ya dengan kita membantu dia, dia akan tergerak hatinya hadirin sekalian untuk belajar kembali.
Maka asasnya ketika kita melihat ada yang menyimpang, ada yang salah dari orang lain, yang ini merupakan saudara kita sesama muslim, janganlah dilihat dari kacamata kebencian, Pak. Tapi bagaimana kita melihat itu menggunakan ainur rahmah, kacamata atau penglihatan sayang dan rahmat, Pak. Oh, iki dulurku sesama muslim, dia menyimpang, dia salah pemahamannya, piye caraku untuk meluruskan dia? Bagaimana cara saya untuk menyelamatkan dia agar memiliki pemahaman yang benar dan tidak lagi menyimpang? Kalau spirit ini, Pak, tertanam dalam diri kita, tidak akan ada yang namanya sikut-sikutan, Pak. Apalagi dalam urusan-urusan yang receh, urusan-urusan yang sebenarnya remeh, dunia, Pak. Masa gara-gara rebutan masjid, hadirin sekalian, sampai sikut-sikutan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ngisi-ngisi nih, Pak. Ya, dalam hal yang sebenarnya sifatnya remeh, sifatnya itu bisa ditoleransi, tidak ada toleransi, sikut-sikutan satu sama lain. Ya, sehingga yang terjadi, hadirin sekalian, masa bodoh. Ya, karena dia merasa bukan sekutunya, bukan merasa kelompoknya, ditinggalkan, hadirin sekalian. Padahal ini adalah saudara sesama muslim. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga kata Rasul, termasuk bentuk nih, seorang muslim itu menganggap saudaranya sesama muslim itu adalah saudaranya, la yahkiruhu, tidak merendahkannya, Pak. Ya, tidak merendahkan saudara sesama muslim. Yang namanya merendahkan, hadirin sekalian, ini adalah bentuk dari kesombongan. Ya, ketika seorang muslim ya itu ya mudah merendahkan saudaranya sesama muslim, hadirin sekalian, ini timbul dari hatinya yang berpenyakit, hadirin sekalian. Ya, hatinya ada kotoran sehingga dia menganggap saudaranya sesama muslim itu hina. Padahal kalau dipaham, hadirin sekalian, tentang hakikat al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, tidak akan terjadi yang seperti itu. Sebagai gambaran, hadirin sekalian, dan ini pelajaran untuk kita semuanya, di zaman Rasul, Pak, pernah terjadi. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ada seseorang yang berjalan di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul ya memancing para sahabat untuk mengomentari orang yang berjalan di hadapan beliau ini. Beliau bertanya kepada para sahabat, ma ra'yukum fi hadza? Bagaimana pendapat kalian ya dengan orang ini? Ya, maka kemudian, hadirin sekalian, ada salah seorang dari sahabat yang menjawab, ya Rasul, orang ini rajulun min asyrafin nas. Orang ini termasuk orang terpandang, ya Rasul, orang terhormat. Ya, orang kaya dia. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'an an yusaffa. Orang ini, ya Rasul, karena saking terpandangnya, apabila dia melamar siapapun perempuan yang dia lamar, pasti lamarannya diterima. Jikalau dia menjadi syafaat, mengajukan bantuan untuk orang lain, melobi pihak-pihak tertentu ya untuk menurunkan bantuan, pasti lobiannya diterima. Syafaatnya pasti diberi, hadirin sekalian. Dan orang ini kalau ngomong pasti didengar, karena orang ini orang terpandang. Ya. Rasul pun terdiam, hadirin sekalian. Tak lama kemudian lewat orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini, hadirin sekalian, min fuqara'il muslimin. Dia orang Islam, Pak, tapi orang miskin. Ya, sebagaimana normalnya kita semua, hadirin sekalian, dalam masyarakat ya, kita akan melihat orang itu mulia, Pak, ketika dia itu berstatus sebagai pejabat, orang kaya raya. Pasti secara ya nalur kemanusiaan kita, Pak, kita akan menaruh hormat kepada dirinya. Tapi kalau orang miskin, Pak, pasti kita akan memincingkan mata, Pak. Malah sopo boy. Ketika lewat orang miskin tadi, hadirin sekalian, Rasul kembali, Pak, memancing para sahabat. Apa komentar kalian tentang orang ini? Kata salah seorang sahabat mengatakan, hadza hariyun in khataba an la yunkaha. Ya Rasul, orang ini ya tidak ada harganya. Dia itu kalau melamar ya pasti jelas lamarannya itu akan ditolak mentah-mentah. Wa in syafa'a an la yusaffa. Orang ini kalau mengajukan syafaat, meminta bantuan kepada orang lain untuk orang lain, hadirin sekalian, pasti tidak akan diterima permintaannya.
Ya, seolah-olah merendahkan Pak orang ini karena status sosialnya sebagai orang miskin. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, wahai para sahabat, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Orang ini yang kalian anggap hina tadi, apabila dia melamar, lamarannya pasti ditolak. Ya, kemudian hadirin sekalian, apabila dia berbicara omongannya tidak didengar, tidak dipedulikan hadirin sekalian. Orang ini hadirin sekalian, kata Rasul alaihi salatu wasallam, itu lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Ya, sekalipun orang yang pertama tadi itu jumlahnya isinya sebanyak bumi. Hadirin sekalian, seluas bumi ini. Jadi orang pertama itu hadirin sekalian jumlahnya itu sepenuh bumi, dibandingkan dengan orang yang kedua tadi masih lebih baik orang yang kedua tersebut. Ternyata setelah ditelusuri hadirin sekalian, orang yang kedua ini dari sisi ketakwaan itu lebih baik daripada orang yang pertama yang kaya tadi hadirin sekalian. Ini hadirin sekalian, kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak merendahkan Pak sesama muslim. Rumusnya, siapapun Pak, asal dia muslim, berharga Pak bagi kita semuanya. Tidak perlu kemudian melihat apa latar belakangnya, bagaimana status sosialnya. Istri saya pernah cerita hadirin sekalian, beliau ya menyampaikan kepada kami punya kawan Pak. Kawannya itu memiliki speech delay memiliki kekurangan, dia kalau ngomong itu agak lambat Pak. Sehingga dikomentari oleh orang itu nek ngomong itu mboten cetha, wong angel gitu Pak, kalau bahasa kita sekarang. Dan orang itu melihatnya adalah orang yang rendah Pak. Ini ibu-ibu ini salah seorang muslimah di kampung hadirin sekalian. Rumahnya di ujung Pak, ya di ujung perumahan, dan rumahnya jelek, tidak sebagus rumah-rumah yang lainnya. Ya, dahulu pun ceritanya dia pindah ke kampung itu ya karena dibantu oleh orang Pak. Ya, orang mungkin tidak menyangka hadirin sekalian, orang sederhana seperti itu ya pekerjaannya itu di kampung hanya menjajakan jajanan Pak, keliling dari perumahan ke perumahan itu menjajakan apa istilah pun itu, jajanan kampung itu namanya tenongan Pak, keliling itu. Tapi ternyata hadirin sekalian, anaknya ketika belajar di pesantren Pak, semuanya bisa selesai dan menyelesaikan dengan baik pendidikan agama di pesantren. Bahkan ada 2 atau 3 anaknya itu yang belajar sampai ke Timur Tengah Pak, belajar sampai ke Madinah. Padahal orang ini tadi Pak, saya sampaikan orangnya speech delay Pak. Orangnya ini bisa dikatakan kurang sak sendok lah, nggak utuh sepenuhnya. Kalau ngomong itu ngelantur begitu hadirin sekalian, ya nggak nyambung itu. Tapi ternyata begitu Pak. Ya, dia punya anak ya sampai belajar studinya ke Timur Tengah, ke Madinah hadirin, dan punya menantu pun juga lulusan Madinah Pak. Bahkan orang ini cerita kepada istri saya, dia nggak menyangka loh, wong koyong ini loh, koyo anak yo payu gitu loh katanya. Anakku koyo payu ya, padahal aku wongnya koyong ini. Dia menyadari Pak kekurangan dirinya. Tetapi itulah hadirin sekalian, Allah itu maha adil hadirin sekalian. Sehingga jangan sampai Pak, ketika kita melihat saudara kita sesama muslim itu punya kekurangan, lantas kita rendahkan. Seharusnya semangat kita caranya kekurangan dulur kita lengkapi dengan diriku. Kehadiran saya itu menggenapi kekurangan yang ada, yang ganjil dalam diri saudara saya. Itu yang seharusnya kita tumbuhkan hadirin sekalian, bukan malah merendahkan. Kemudian hadirin sekalian, Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Beliau mengatakan hadirin sekalian, ketakwaan itu letaknya di sini. Seolah-olah Rasul alaihi salatu wasallam memberikan isyarat kepada kita semuanya, kemuliaan seseorang itu bukan hanya sekedar dilihat dari lahiriahnya, tapi lihatlah dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diulang 3 kali, Pak. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu tempatnya di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati seseorang hadirin sekalian dan amal perbuatannya, bukan hanya sekedar melihat lahiriahnya. Dalam hadis hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum." Allah itu tidak melihat kepada rupa dan bentuk fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat hadirin sekalian kepada hati dan amal perbuatan kalian.
Ya, ini ukuran ketakwaan hadirin sekalian. Maka yang namanya takwa itu Pak bukan barang recehan lagi murahan yang bisa kita obral kemana-mana. Aku ki wong bertakwa. Ndak ada Pak ceritanya orang-orang soleh dahulu. Mereka itu bertakwa kemudian ngobral ketakwaan mereka. Pasti akan mereka rahasiakan, pasti akan mereka sembunyikan. Karena yang namanya ketakwaan itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan sabdanya bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah hadirin sekalian seseorang itu dikatakan melakukan kejelekan. Cukuplah seseorang itu dikatakan reputasinya buruk ketika dia sangat mudah untuk merendahkan saudaranya sesama muslim hadirin sekalian. Perhatikan di sini. Ya, Rasul mengukur orang itu dikatakan buruk, orang itu dikatakan reputasinya jelek ketika lisannya hadirin sekalian mudah untuk menjatuhkan saudaranya sesama muslim. Maka orang yang hobinya membuli Pak, melakukan perundungan, menjelek-jelekkan saudaranya sesama muslim, itu bukanlah cermin seorang muslim yang baik. Artinya ada yang bermasalah dalam agama, keimanan dan ketakwaan orang tersebut. Sehingga hadirin sekalian, ya jangan sampai kita mau Pak dicap ya sebagai orang yang jelek karena perilaku kita yang merendahkan saudara kita sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi, seorang muslim atas muslim yang lainnya haram Pak 3 hal. Tidak boleh 3 hal ini itu dilecehkan, tidak boleh hal ini itu diinjak-injak. Yang pertama hadirin sekalian adalah damuhu, hartanya Pak. Harta seorang muslim, darahnya hadirin sekalian. Darah seorang muslim itu terhormat. Ya, sehingga seorang muslim itu tidak mudah untuk menumpahkan darah saudaranya sesama muslim hadirin sekalian. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan hilangnya dunia dan seisinya hadirin sekalian itu lebih baik daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Ketika ada seorang muslim dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama seperti menegakkan hukum kisos Pak, nyawa dibalas dengan nyawa, ya dibunuh begitu saja, ditembak ya tanpa ada alasan yang benar, dan dia seorang muslim, itu akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin itu lebih berharga Pak daripada dunia dan seisinya. Yang kedua hadirin sekalian yang tidak boleh diinjak-injak, dan ini merupakan harkat martabat seorang muslim yang harus dijaga adalah maluhu. Rasul mengatakan hartanya. Tidak boleh seorang muslim itu mengambil harta saudaranya sesama muslim tanpa pengetahuan dan izin ya sang pemiliknya. Ketika seorang mencuri, mengambil yang bukan miliknya, ya, ketika seorang itu merampas harta milik orang lain, maka orang ini hadirin sekalian telah melakukan perbuatan dosa besar. Dia merusak ya yang menjadi milik saudaranya sesama muslim. Tentunya akan memicu permusuhan dan kebencian hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir hadirin sekalian, Rasul menjelaskan wa irduhu, kehormatan sesama muslim. Ini perlu dijaga hadirin sekalian, karena seorang muslim sekali lagi Pak, dengan statusnya dia sebagai seorang muslim di sisi Allah itu terhormat. Dia berhak untuk mendapatkan penghormatan, berhak untuk mendapatkan pemuliaan dari kita semuanya. Maka hati-hati berkaitan dengan yang namanya kehormatan ya kita, kehormatan saudara kita sesama muslim hadirin sekalian. Dalam sebuah riwayat hadirin sekalian, dikisahkan hadirin sekalian, ada sahabat itu yang meremehkan Pak salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud itu secara fisik ada sedikit keanehan Pak. Betisnya itu ukurannya tidak sebagaimana normalnya manusia, kecil Pak betisnya. Maka ada salah seorang sahabat itu yang kemudian ya merendahkan Abdullah bin Mas'ud karena betisnya kecil Pak. Maka Rasulullah SAW menegur orang tersebut, wahai fulan, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini itu nanti kalau ditimbang di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala itu beratnya itu akan ya mengisi seluruh langit dan bumi, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Saking beratnya
betis Abdullah bin Mas'ud. Mengapa? Sosoknya Pak, sosok pemilik betis tersebut adalah sahabat Nabi, orang yang soleh, memiliki kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini hadirin sekalian kehormatannya, termasuk membuli masalah fisik saja. Rasul melarang hal tersebut hadirin sekalian. Sehingga dari sini, ya hadirin sekalian, hadis ini semacam undang-undang Pak, ya semacam aturan yang harus kita hormati bersama. Bagaimana kita memiliki kewajiban untuk bahu membahu Pak, menjaga ya persatuan ya antara sesama kita umat Islam. Ya jangan sampai kemudian hanya karena barang yang remeh hadirin sekalian, hanya karena urusan yang receh, urusan dunia, kemudian kita rela Pak untuk mengorbankan persaudaraan kita sesama muslim. Ya jangan sampai hadirin sekalian musuh-musuh Islam itu tertawa Pak, tepuk tangan ya dengan perilaku kita yang saling menjatuhkan satu sama lain. Ini hadirin sekalian yang kita pelajari pada pagi hari ini, kesimpulan sekaligus pelajaran yang dapat kita petik bersama hadirin sekalian. Yang pertama, Rasul alaihi salatu wasallam melarang kita dari beberapa perbuatan tercela, yang mana perbuatan tercela ini akan menimbulkan permusuhan, perselisihan yang berkepanjangan. Di antaranya hadirin sekalian adalah saling mendengki. Kemudian tadi dalam masalah jual beli hadirin sekalian yang melakukan kecurangan merugikan salah satu pihak, ya baik ya jual beli dalam bentuk najas tadi hadirin sekalian, meninggikan harga untuk menguntungkan pihak penjual, maupun menjual di atas penjualan orang lain, menikung Pak saudara kita. Kemudian yang berikutnya saling membenci, saling membelakangi, tidak bertegur sapa satu sama yang lainnya. Yang kedua hadirin sekalian, dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam ingin mengenalkan kepada kita tentang salah satu dari sudut kesempurnaan dan keindahan agama kita ini hadirin sekalian, di mana agama kita mengajarkan kepada kita untuk menjalin hubungan yang baik, solidaritas yang kuat antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Dan rumusnya al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudaranya sesama muslim hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang sebuah kewajiban kita hadirin sekalian semuanya tanpa terkecuali, baik kita sebagai pimpinan maupun kita sebagai bawahan, kita sebagai orang yang terpandang maupun orang biasa, memiliki kewajiban yang sama. Kita menyandang status sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk mengabdi beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau ini kita pahami hadirin sekalian, kita akan senantiasa berusaha menjaga kebersamaan dan solidaritas kita sesama muslim. Yang keempat hadirin sekalian, Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang akan bisa merapatkan barisan dan menyatukan hati Pak, ya sesama kita, sesama muslim. Ya Rasul alaihi salatu wasallam mewanti-wanti kita jangan mendolimi, jangan meninggalkan saudara kita ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, dan jangan meremehkan atau merendahkan saudara kita sesama muslim. Ini semuanya upaya hadirin sekalian untuk menyatukan hati, merapatkan barisan ya, saudara dengan saudara kita sesama muslim. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian, Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang kehormatan harta, darah dan harga diri saudara kita sesama muslim. Maka haram hukumnya bagi kita hadirin sekalian untuk kemudian mengambil harta, menumpahkan darah dan melecehkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Ini barangkali hadirin sekalian yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Demikian hadirin sekalian yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Kami bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.